Selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu serta teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan edukasi kepada Bapak dan Ibu mengenai tanaman pakcoy. Nah, tanaman pakcoy ini tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan kita. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan tanam-menanam, ada baiknya kita untuk mengetahui dulu teori-teori bagaimana cara menanam pakcoy. Tanaman pakcoy atau yang bahasa Latinnya itu Brassica sinensis L merupakan tanaman sayuran berumur pendek, kurang lebih 45 hari, termasuk dalam famili Brassicaceae. Pakcoy jarang dimakan mentah, umumnya digunakan untuk bahan sup atau sebagai hiasan seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menanam pakcoy di polybag atau pot kecil. Nah, nanti kita juga akan mempraktikkan bagaimana cara menanam pakcoy dari benihnya yang masih kecil seperti itu. Nah, cara yang pertama adalah tahap penyemaian. Pada tahap penyemaian ini, yang perlu kita lakukan adalah tentunya menyiapkan biji pakcoynya, menyiapkan media tanam, sprayer, dan tempat penyemaian. Nah, semaikan biji pakcoy terlebih dahulu. Gunakan nampan khusus penyemaian atau trisemen, atau bisa juga menggunakan pot, polybag, atau wadah lainnya. Media tanam untuk penyemaian sebaiknya berupa media tanam selain tanah, misalnya sekam bakar, kompos, atau lainnya. Nah, tapi jika hendak menggunakan tanah, usahakan tanahnya tanah yang subur, tanah yang gembur, dan telah diberi campuran pupuk kandang. Selanjutnya, lubangi media tanam di wadah penyemaian dengan ujung jari ke dalam, yang kedalamannya sekitar 1 ruas jari seperti itu. Lalu masukkan 2 biji per lubang. Maksud dari 2 biji ini adalah jika 1 biji mati, maka biji lainnya bisa menggantikannya untuk tumbuh. Untuk penyemaian dalam polybag berukuran 15 cm bisa dibuat menjadi 5 lubang seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung mengubur lubang yang sudah diberikan biji dengan cara menutupnya dengan media tanam yang berada di bibir setiap lubang. Anda tidak perlu menekan-nekan, jadi kita setelah menimpanya kembali dengan media tanam, setelah memasukkan biji dan menimpanya kembali dengan media tanam, kita tidak perlu menekan-nekannya seperti itu. Kemudian kita siram menggunakan sprayer atau semprotan air atau dengan apapun itu dengan lembut setiap pagi dan sore hari, dan simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Kemudian jauhkan dari gangguan hewan seperti ayam atau burung, dan kita bisa menunggunya selama 2 minggu atau hingga pakcoy tumbuh dan berdaun 2 seperti itu. Jadi untuk tahap penyemaian ini cukup lama, yaitu 2 minggu, tapi jika cara yang kita gunakan nantinya sudah benar dan tepat, tentunya akan dapat tumbuh lebih baik lagi dan mungkin lebih cepat. Nah, selanjutnya yaitu tahap pemindahan media tanam. Jadi jika tadi biji pakcoynya sudah tumbuh 2 daun, nah kita akan memindahkannya. Nah, jika biji pakcoy telah tumbuh menjadi pakcoy muda seperti gambar, ciri khasnya itu berdaun 2 atau kira-kira berumur sekitar 2 minggu. Pakcoy bisa dipindahkan ke pot yang lebih besar untuk bisa ditanam secara mandiri. Siapkan pot atau polybag dengan minimal ukuran 15 cm. Gunakan media tanam berupa campuran tanah dan pupuk kandang, atau bisa juga menggunakan sekam bakar. Nah, bagaimana cara pemindahannya? Di sini saya akan menjelaskannya ya. Yang pertama, kita harus mengisi pot atau polybag dengan media tanam.
Jangan terlalu penuh, tetapi jangan juga terlalu dangkal atau terlalu sedikit. Lubangi media tanam tepat di tengah-tengah. Ukuran lubang disesuaikan dengan ukuran gundukan akar pakcoy. Kemudian tanam pakcoy sesegera mungkin setelah dicabuti. Hati-hati saat mencabuti, jangan sampai akarnya patah. Gunakan sendok atau sekop untuk mempermudah proses pencabutan. Jadi dari yang tadi pada tahap penyemaian itu sudah tumbuh kecil, nah pas kita mau pindahkannya kita harus berhati-hati agar akarnya tidak patah. Kemudian tepuk-tepuk bagian media tanam sekitar akar pakcoy yang sudah dikubur. Jangan terlalu keras, fungsinya agar pakcoy tidak miring saat disiram air. Jadi sebisa mungkin kita membuat tanaman itu berdiri tegak seperti itu. Selanjutnya, kita dapat menyiram tanaman pakcoy menggunakan semprotan air setiap pagi dan sore hari. Selama seminggu pertama, jauhkan dari sinar matahari langsung, simpan di tempat yang teduh. Jadi boleh kita letakkan pot atau polybag yang sudah berisi pakcoy yang muda itu di suhu ruangan ataupun di luar ruangan, tapi jangan sampai terkena sinar matahari langsung. Setelah seminggu pot atau polybag pakcoy bisa dipindahkan pada tempat yang terkena sinar matahari sepanjang hari. Jadi tahapnya seperti itu. Nah, hati-hati dengan sinar matahari langsung, daun pakcoy bisa terbakar karena sinar matahari yang terlalu panas. Kemudian kita juga dapat rutin memberi pupuk secara berkala. Pupuk organik atau pupuk kandang adalah pilihan yang terbaik. Nah, secara teori seperti itu Bapak dan Ibu serta teman-teman. Nanti untuk praktiknya saya akan menggunakan alat dan bahan yang cukup sederhana dan yang mudah ditemukan oleh Bapak dan Ibu serta teman-teman, serta saya berusaha untuk membuat kegiatan tanam-menanam kita ini lebih irit atau minim biaya. Sekian edukasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau perkataan yang masih kurang jelas. Terima kasih.